Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita ada di dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Amin. Sebelum kita menghampiri Tuhan dengan setiap pujian dan penyembahan kita, mari sama-sama kita bersatu hati. Kita satukan hati kita di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa merasakan damai sejahtera yang daripada Allah, yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami duga, kami terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sucikan hati kami, pikiran kami, karena kami ingin fokus hanya kepada Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada. Biarlah ya Bapa, kami merasakan sungguh-sungguh cengkeraman Roh-Mu menyelimuti setiap kami, sehingga kami merasakan terobosan dari salib Kristus. Kami merasakan hadirat-Mu sungguh-sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kami, terlebih ketika kami menyatukan hati dalam berdoa dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berseru kudus,
lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama angkat suara kita dan katakan, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, katakan ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Oh, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi katakan jemaat kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah Dia. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah-Mu, surga kami datang padamu dalam segala kerinduan. Kami sembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak terima setiap pujian. Haleluya, 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 haleluya. Syukur padamu
Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa. Allah yang kami sembah dan kami tinggikan selama-lamanya dalam kehidupan kami. Biarlah mulut kami tidak pernah berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kau segala-galanya dalam kehidupan kami. Ajari setiap kami mengerti dan mengenal Engkau lebih dalam. Sehingga kami mengerti arti mengangkat tangan dan meninggikan Engkau. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Katakan surga bumi sembahmu. Surga bumi menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya surga bumi menyembah Engkau. Sebab Kau Raja di atas segala raja. Layak ditinggikan dan disembah. Dan sebentar kami akan meninggikan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Bangkitkan roh sukacita dalam setiap kami. Sehingga kami sungguh-sungguh memuji Engkau dan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau lebih lagi. Haleluya. Amin. Kita memiliki Allah yang luar biasa baik. Dia baik bagi kita semua, amin. Sama-sama kita pujikan, Dia sungguh baik. Woo!
katakan bukti dari segala yang tak kita lihat. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama rohmu, bersama rohmu. Oh, ku pasti menang. Oh, tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Soraknya dengan segenap hati, Raja keagung. Katakan tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan Raja, Raja keagungan. Katakan Raja, Raja keagungan. Lebih lagi sama-sama. Raja haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat kakakku, namun hanya karena kemurahan-Mu.
Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau. Katakan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Terima kasih. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu dalam hidup kami. Kami akan percaya firman-Mu mengenyangkan kami. Lewat suara pengembalaan yang ada, membawa kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Sebab Engkau Yesus Tuhan, Gembala Agung kami. Dalam Engkau kami menemukan air yang tenang. Di dalam Engkau jiwa kami dipuaskan, kami dikenyangkan. Terima kasih Bapa. Gada dan tongkat-Mu lah yang menuntun, mengoreksi, mendidik kami hidup di dalam kebenaran. Jadikan kami berkat di tengah-tengah kondisi situasi yang ada. Dalam nama Yesus. Amin.
Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Di mana roh kita ada untuk mengenal Tuhan, Sang Pemilik kehidupan yang memberikan kita nafas kehidupan. Kita diciptakan menurut gambar rupa Allah. Namun sayangnya, Adam dan Hawa mencurigai kebaikan Tuhan. Tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dengan kondisi seperti itu, mereka jatuh di dalam dosa. Namun Allah yang setia, penuh kasih, tak berkesudahan kasih-Nya, mengulurkan tangannya menjangkau umat manusia. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya padanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus tidak menghendaki kita binasa. Dia ingin kita hidup bahagia, hidup kekal bersama Dia dalam kerajaan-Nya. Untuk itu Dia mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus, satu-satunya jalan kebenaran hidup, sehingga hidup kita, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Kita memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Tuhan kita Yesus Kristus, karena Roh Kudus-Nya tinggal di dalam kita. Allah Tritunggal yang kita panggil di dalam nama Yesus Kristus. Manusia terdiri juga dari jiwa, yaitu kita mempunyai pikiran, mempunyai perasaan, dan juga mempunyai kehendak apa yang kita mau lakukan. Itu adalah bagian dari jiwa di mana Tuhan ciptakan kita. Kita diberikan kehendak bebas memilih jalan yang kita tempuh. Tuhan memberikan kita jalan apabila kita mempunyai sikap untuk memilih jalan yang Tuhan beri. Kita akan nikmati hidup itu yang Tuhan berikan. Dan hidup yang penuh kelimpahan. Hidup yang puas di dalam Tuhan. Dan manusia juga terdiri dari tubuh, di mana tubuh ini adalah bait sucinya, di mana bait Roh Kudus kita dapat mengekspresikan dari kedalaman hati kita, jiwa kita yang rindu akan Dia. Maka kita akan terlihat ekspresi kita. Hati kita yang gembira terlihat dari wajah ekspresi kita. Hati kita tenang terekspresi dari gerak-gerik hidup kita sehari-hari. Kedalaman hati seseorang tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Maka itu Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pada hari ini, saya akan menyampaikan suara penggembala dengan judul Nyanyian Jiwa. Nyanyian jiwa adalah sebuah sikap pikiran kita, sikap perasaan kita, sikap kehendak kita memilih untuk memuji Tuhan. Di tengah situasi kondisi seberat apapun yang saat ini kita semua hadapi. Namun kita percaya Dia, Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kita adalah buatan tangannya. Dengan kasih-Nya, kita adalah biji matanya. Kita hidup bukan untuk kita lagi, tapi untuk Dia. Dia penjunan, kita tanah liat. Mari kita ungkapkan nyanyian jiwa. Orang yang sungguh-sungguh mengalami kasih setia Tuhan. Dia tidak akan tinggal diam. Seseorang yang rohnya bebas, karena Yesus sudah membebaskan, sehingga kita tidak menjadi tawanan dosa. Seperti di firman Tuhan katakan di Yohanes pasal 8 ayat 36. Kita baca Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita semua adalah anak-anak yang merdeka. Karena roh kita sudah dibebaskan. Yesus Kristus yang membebaskan kita. Sehingga kita menjadi anak-anak yang merdeka. Tidak ditawan oleh kutuk dosa, oleh kemiskinan, kegagalan, keterpurukan. Karena Dia yang membebaskan kita. Di dalam Mazmur 150 ayat 6,
berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita ucapkan 2 kali lagi. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nafas kita adalah pemberian Tuhan. Maka nafas ini kita pakai juga untuk memuji Tuhan. Dan memuji Tuhan bukan hanya dari bibir lidah, dari sebuah nyanyian, tetapi dari seluruh kehidupan kita. Karena hidup kita adalah nyanyian yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi berkat buat sesama kita. Pada hari ini, di mana suara pengembala nyanyian jiwa, roh kita yang bebas, kita bisa menyembah Tuhan. Roh kita bebas, kita mengenal Allah yang benar. Dan kita juga terdiri dari jiwa, di mana jiwa kita harus mempunyai pilihan untuk memuji Tuhan dalam situasi apapun. Tadi dikatakan di Mazmur 150, selama kita bernafas, berarti kita bisa memuji Tuhan. Kita hidup yang waktu yang singkat ini di bumi ini, namun kita pakai untuk memuliakan Dia. Kita baca di Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dalam masa-masa yang saat ini, ekonomi yang mungkin lesu, mungkin kondisi kedepannya tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Namun jangan kita tawar hati. Kita mempunyai pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Baik untuk anak kita, untuk masa depan, bahkan juga untuk keluarga, untuk pekerjaan, pelayanan, hidup ini dari Dia. Oleh Dia dan kepada Dia kita mengabdi. Untuk itu jangan tawar hati dan gelisah. Naikkan nyanyian jiwa yang bersyukur kepada Tuhan. Nyanyian jiwa yang nanti kita akan pelajari dari firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Hati yang bergembira akan nampak dalam wajah yang berseri. Kita yakin percaya hidup kita miliknya. Kita mempunyai 1000 alasan, 10.000 alasan untuk memuji menyembah Tuhan. Mengapa kita bersedih hati? Mengapa kita sesak? Hai jiwaku. Mengapa kita tertekan dan gelisah? Mari kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, angkat nyanyian. Ingat, ini bukan berbicara tentang kualitas suara kita yang merdu. Kalau kita diberikan karunia, suara yang merdu, luar biasa. Namun kalau kita suara pun sepertinya biasa-biasa, itu tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah Tuhan. Karena Allah mencari orang-orang yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Mari kita buka di Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Seperti tadi saya sampaikan, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita diciptakan untuk mengenal Allah kita, untuk menyembah Dia. Untuk itu, kita datang tersungkur dengan berhiaskan kekudusan. Kita tahu bahwa Dia hadir saat kita menyembah Dia. Dia senang Dia bertata di atas pujian penyembahan kita. Orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan, selalu ada kekuatan baru, selalu ada sukacita, selalu ada damai sejahtera, selalu ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya.
Tidak ada alasan untuk kita tidak memuji menyembah Tuhan. Hidup kita penuh sukacita, bukan karena tidak ada masalah. Kita bersukacita karena Tuhan adalah kekuatan kita. Orang yang tahu bersukacita karena dia tahu Tuhan Yesus baik. Orang yang penuh damai sejahtera karena dia tahu Tuhan yang memegang hidupnya. Kesulitan apapun yang kita hadapi, baik kesehatan, ekonomi, masa depan, kondisi keadaan yang ada, namun Yesus tetap sama. Dia adalah jawaban hidup kita. Kebenaran yang memberikan kita, roh kita bebas menyembah, dan juga di mana jiwa kita memilih, punya perasaan, tapi kita tahu, perasaan kita tunduk kepada kebenaran firman yang kita akan pelajari hari ini. Perasaan pikiran kita hendaklah miliki perasaan pikiran seperti Kristus. Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Hidup kita sangkalkan diri kita, pikul salib. Kita sangkal diri, kita pikul salib setiap hari dan ikut Yesus setiap hari. Lukas 9 ayat 23. Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikuti aku setiap hari. Berarti hidup kita mempunyai pilihan, perasaan yang tunduk kepada kebenaran, pikiran yang benar-benar diperbaharui oleh pikiran Kristus. Saat kita memuji, menyembah Tuhan, pikiran kita diperbaharui. Saat kita membaca firman, kita renungkan firman Tuhan, kita diubahkan, terjadi transformasi. Seperti kepompong yang berubah, ditransformasi menjadi kupu-kupu yang indah lewat proses-proses kehidupan yang ada. Hidup kita dijadikan indah di dalam tangan penjunan. Hidup kita mulia karena kita adalah bejana kerajaan. Luar biasa Tuhan kita. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita alami kebebasan yang membuat kita bisa menghadapi hari esok. Nyanyian jiwa yang muncul karena kita tahu bersyukur. Kita akan buka di Mazmur 103. Kita akan belajar tentang nyanyian jiwa ayat 1 sampai ayat 5. Dengan judul Pujilah Tuhan hai jiwaku. Saya akan membaca semuanya. Setelah itu nanti akan diuraikan satu persatu. Mari saudara terkasih, ikuti di screen membaca bersama. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Mazmur 103 ayat 1. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Amin. Haleluya. Di ayat 1, Daud. Kita tahu bahwa Daud sebelum dia menjadi seorang raja, dia adalah seorang gembala kambing domba ayahnya. Hanya mungkin beberapa ekor saja, tapi dia dengan tekun setia, dia menggembalakan domba yang dipercayakan Tuhan kepadanya lewat ayahnya. Lewat dia menggembalakan domba-domba itu, dia membangun hubungan. Dia mengenal bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur di mana Daud menuliskan begitu banyak mazmur, dan Daud juga mengeluarkan isi hatinya lewat doa dan mazmur. Itu tidak bisa terpisahkan. Doa, bermazmur, nyanyian, pujian, penyembahan, semuanya adalah kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Saat kita berdoa, karena ada hati yang menyembah. Hati yang menyembah
membuat kita bisa berdoa. Hati yang bersyukur, hati yang penuh dengan kerelaan, mengenal kehendak-Nya. Semuanya ada di dalam hadirat-Nya. Firman-Nya berbicara pada kita, kita meresponi apa yang Tuhan katakan lewat pembacaan firman Tuhan, lewat pendengaran kita akan firman Tuhan. Dari hari ibadah kita yang kita khususkan untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maupun harian kita setiap hari mempunyai waktu saat teduh bersama Tuhan. Karena Daud mempunyai hubungan dengan Tuhan. Maka kita lihat di kitab Mazmur, begitu banyak Mazmur yang ditulis oleh Daud. Bukan karena dia seorang raja, tapi karena dia seorang pemuji. Karena dia seorang penyembah Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan bukan karena saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Tapi karena saya seorang pemuji, seorang penyembah Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saudara memuji menyembah Tuhan bukan karena saudara seorang WL. Bukan karena saudara seorang pemain musik. Bukan karena saudara seorang mempunyai jabatan A, B, C, majelis, dan sebagainya. Tapi kita adalah pemuji penyembah Tuhan. Bila nyanyian jiwa kita lahir, naik ke hadapan hadirat-Nya. Ingat, jiwa itu ada pikiran, ada perasaan. Kadang-kadang rasanya mau memuji menyembah Tuhan, kadang-kadang tidak mau. Namun perasaan kita harus kita perintahkan. Roh kita perintahkan pada jiwa kita untuk menaikkan nyanyian jiwa kita. Dan pikiran kita, kita tahu kebenaran memerdekakan kita. Izinkan firman Tuhan mengontrol, menguasai cara berpikir kita yang lama, diubahkan menjadi pikiran Kristus. Hanya Roh Kudus yang bisa berkarya bekerja, sehingga pikiran kita dibaharui. Siapa yang bisa mengenal pikiran Allah, kalau bukan Roh Allah sendiri? Kita minta Roh Kudus berkarya, mengurapi kita. Sehingga pujian penyembahan kita tidak kering. Pujian penyembahan kita adalah lahir dari sebuah nyanyian jiwa. Karena pikiran, perasaan, kehendak untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, itu jelas. Tidak tawar-menawar. Ada sebuah nyanyian yang luar biasa, 10.000 alasan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah seperti ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Nyanyian ini begitu luar biasa. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ingatlah akan segala kebaikan-Nya. Hai jiwaku, saat pagi hari, matahari terbit, memuji Tuhan. Siang hari, memuji Tuhan. Malam hari, memuji Tuhan. Dalam segala kondisi situasi apapun, saat aku muda, aku memuji Tuhan. Saat aku tua, aku memuji Tuhan. Hidup ini selalu hidup untuk memuji dan menyembah Dia. Bukan hanya sebuah nyanyian saja, tapi kehidupan ini adalah nyanyian. Hidup kita yang sudah dimerdeka, maka bisa keluar nyanyian-nyanyian yang begitu indah bagi telinganya. Biarlah manis kau dengar ya Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Biarlah kita hidup ini menjadi sesuatu yang manis di telinganya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya memberikan dorongan untuk membaca kitab Mazmur menjadi bagian dari menu rohani kita. Seperti Amsal, itu juga menjadi makanan sehari-hari kita. Sesuai dengan hari, tanggal tersebut, kita membaca Amsal tersebut. Mazmur kita bisa baca 3 pasal, bisa baca 2 pasal, bahkan bisa baca 1 pasal, tidak masalah. Ambil waktu untuk membaca kitab Mazmur per hari. Karena dari kitab Mazmur, kita ada sebuah nyanyian yang lahir, yang sungguh-sungguh karena perjumpaan dengan Tuhan. Ketika susah,
dia memuji menyembah Tuhan. Daud ketika dia mengalami tekanan, dia juga memuji menyembah Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, dia selalu memuji menyembah Tuhan. Mungkin saudara terkasih yang pernah nonton film India, ya. Film India itu sangat diwarnai dengan nyanyian-nyanyian. Pokoknya hampir berapa persen di dalam setiap film dari buatan India selalu ada nyanyian. Apakah di balik pohon, apakah di padang, apakah sedang sedih, sedang senang, selalu mereka bernyanyi. Itu dalam film-film India. Namun bagaimana dengan kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh darahnya, orang yang sudah diampuni dosanya, bagaimana sikap kita? Bila nyanyian jiwa lahir, kita katakan pada jiwa kita seperti Daud ayat 1. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Kita memerintah kepada jiwa kita untuk memuji menyembah Tuhan. Perasaan, rasanya, ingin atau tidak, lakukan. Pujilah Tuhan. Dan juga kita tahu bahwa namanya yang kudus, nama yang luar biasa, nama Yesus, nama di atas segala nama. Kita hanya memanggil namanya saja. Itu sebuah nyanyian yang lahir. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, nama yang kudus, nama yang menyelamatkan, nama yang membuat jiwa kita manis. Kalau orang jiwanya pahit, luka, jiwanya tertekan, maka dia tidak ada sukacita. Hidupnya selalu merana, selalu merasa menjadi korban dari semua apa yang terjadi. Namun kita adalah umat pemenang, maka jiwa kita bisa memuji menyembah Tuhan. Punya kehendak memuji menyembah Tuhan. Pikiran dibaharui karena kita tahu hidup kita untuk memuliakan namanya. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Roh, jiwa, tubuh kita seluruhnya, kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Nyanyian itu terus lahir. Tanpa dibuat-buat, nyanyian itu lahir. Saat saya berkhotbah seperti ini, nyanyian itu lahir. Nyanyian itu muncul. Saat kita tidur, saya sangat sukacita, senang sekali. Ketika malam tidur, bangun pagi dengan nyanyian. Ya, sepanjang malam itu dikawali dengan sebuah nyanyian. Tiba-tiba pagi hari, saya sampaikan pada istri, saya katakan, wah, sepanjang malam itu nyanyian ini muncul di hati saya. Begitu indah sekali. Dan itu sangat menyenangkan, sepanjang hari itu penuh sukacita. Ya. Ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nyanyian jiwa diwarnai sebuah ungkapan hati yang bersyukur. Ingat kebaikannya. Ingat apa yang telah Tuhan lakukan. Dia mati di kayu salib. Dia menebus hidup kita. Kita akan lihat kebaikan-kebaikannya. Sungguh tak terhitung. Nafas yang kita hirup tidak bisa kita bayar. Mungkin hanya 1.000 perak satu hari, 24 jam, kalikan berapa menit, kalikan berapa detik. Nafas yang kita hirup, kalau harus dibayar, kita tidak bisa membayarnya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Luar biasa. Rasa ingin terus menyembah, memuji Tuhan. Ya, dalam konteks waktu kita sangat tersingkat,
lewat ibadah online ini. Namun kita di dalam waktu kita sehari-hari, kita bebas waktu kita bisa pakai menggunakan di pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Kita pribadi, ataupun kelompok, ataupun bersama keluarga kita. Nyanyikan nyanyian syukur pada Tuhan. Nyanyian pengharapan. Nyanyian damai sejahtera. Nyanyian sukacita. Dan nyanyian kemenangan. Dan nyanyian penuh dengan pengharapan di dalam Yesus. Jangan lupakan segala kebaikannya. Segala kebaikannya dari pagi hari kita masih bisa bangun. Kita tahu Tuhan Yesus baik. Mungkin fisik kita ada kelemahan. Mungkin kita ada menghadapi sebuah kenyataan hidup yang berat. Namun ingat, Dia memikul beban kita. Dia yang mengangkat segala beban kita. Kalau kita izinkan menyerahkan kepada Dia. Manusia bisa berbuat salah kepada kita. Seseorang bisa melakukan segala kesalahan. Namun kita percaya Tuhan yang memberikan kebaikan dalam hidup kita. Asal kita mau merendahkan hati dan serahkan hidup kita padanya. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Luar biasa. Tidak habis-habisnya nyanyian jiwa yang bersyukur pada Tuhan. Nyanyian jiwa yang lahir karena roh kita sudah merdeka, diselamatkan. Ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara terkasih, kita tanya pada diri kita sendiri. Apakah kita pernah membuat kesalahan kepada orang lain? Apa dengan perkataan kita, perbuatan kita? Kita tahu bahwa kita manusia berdosa. Kita pernah menyakiti, bahkan melukai dengan perkataan dan perbuatan terhadap sesama kita. Namun Tuhan dengan kasih setianya mengampuni kita. Untuk itu siapa kita kalau kita tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Kita yang dosanya diampuni, masakan kita tidak mau mengampuni orang lain yang mungkin menyinggung kita, menyakiti kita, melupakan kita, mengabaikan kita, bahkan mungkin juga mengkhianati kita, merendahkan kita, melecehkan, bahkan hal-hal yang buruk pernah kita alami. Namun ingat, Tuhan yang membebaskan kita, Dia mengampuni kita. Lepaskan pengampunan. Dan Dia juga yang menyembuhkan segala penyakitmu. Penyakit besar, penyakit kecil, apapun. Bukan hanya penyakit secara fisik pun. Seringkali orang mungkin tidak sakit fisiknya, tapi sakit jiwanya. Tuhan yang bisa menyembuhkan. Amin, saudara terkasih. Banyak orang yang fisiknya tidak sakit, tapi jiwanya sakit. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Dia menemui setiap pribadi lepas pribadi di mana kita berada. Sebagai hamba Tuhan melayani banyak orang-orang yang mengalami tertekan jiwanya, sakit jiwanya. Tubuhnya tidak sakit, jiwanya sakit. Namun Tuhan berikan hikmat arahan, rangkul. Terima mereka apa adanya. Layani mereka dengan kerendahan hati. Dengan kasih dari Tuhan. Membebak hati yang luka. Memberikan telinga mendengar. Memberikan pundak untuk dia menangis. Kita tidak bisa memberikan solusi A, B, C, D. Namun kita dapat mendoakan, dapat memberikan perhatian. Kalau kita bisa dalam kesanggupan kita melakukan sesuatu, kita lakukan sesuatu untuk menolong orang sekitar kita. Namun segala sumber pertolongan datang dari Dia. Dia yang menyembuhkan, Dia yang sanggup menolong kita. Di ayat yang keempat,
Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Luar biasa. Yesus mati di kayu salib tidak sia-sia. Tak terukur kasih-Mu, Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Haleluya. Tidak habis-habisnya nyanyian itu, karena kita tahu bahwa Dia yang telah menebus hidup kita. Mau nyanyian baru, nyanyian lama, yang penting nyanyian jiwa. Mau itu adalah dari JPCC, NDC, dari Sydney Mohede, Sari Simorangkir, Nikita, dari siapapun. Bahkan kita sendiri, Tuhan memberikan nyanyian baru, nyanyian yang belum pernah direkam, yang belum pernah terdengar. Nyanyikan itu, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Nyanyian jiwa itu tidak mungkin perfect secara not angkanya, ketukannya, tapi itu nyanyian jiwa yang penuh syukur dan penuh dengan mata tertuju kepada Dia. Dia menebus kita, hidup kita orang yang sudah ditebus. Kita bukan lagi budak dosa, tapi kita adalah hamba kebenaran. Kita tidak serahkan hidup kita kepada senjata kelaliman, menjadi gosip, pecah belah, menyebarkan fitnah, akar pahit, dan semua kejahatan-kejahatan yang ada. Namun kita dipakai menjadi alat untuk mempersatukan, untuk membebat, untuk menghibur, menguatkan yang lemah, untuk sungguh-sungguh menjadi alatnya Tuhan. Dan Dia memahkotai kita dan kasih setia dan rahmat. Orang yang dimahkotai, mahkota itu menggambarkan raja, kemuliaan, sesuatu mahkota. Kita tidak memakai mahkota hanya orang-orang biasa, tapi mahkota itu dipakai adalah diberikan sebuah hormat, sebuah hal yang mulia. Kita yang hina, Tuhan menaruhkan mahkota, memahkotai kita dan kasih setianya dan rahmatnya. Kita orang yang mulia dan berharga, bukan karena kita adalah keturunan bangsawan. Kita berharga dan mulia karena Yesus memahkotai kita. Amin, saudara. Mahkota dari Dia, mahkota kemuliaan, penuh dengan kerendahan hati, kita menerimanya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mana saja. Kadang-kadang saya pribadi ketika memuji menyembah Tuhan, saya pribadi lagu ayat pertamanya saya kecampur dengan lagu yang lain, kecampur sana, kecampur sini. Saya tidak hafal persis, tidak masalah. Tentu kalau kita WL, ya jangan. Ya, kalau kita memandu pujian penyembahan dalam ibadah, tentu kita tidak seperti itu. Ya, tapi kalau kita dalam pribadi, kita mungkin ayat dan mungkin refnya dan itunya mungkin tidak sinkron, tidak cocok. Ya mungkin kita salah-salah nyanyi. Ya sudah, nggak apa-apa. Karena Tuhan mencari hati, kehidupan kita yang memuji menyembah Tuhan. Di ayat yang kelima, sebagai ayat terakhir, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Haleluya. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kondisi hati kita yang kosong, hanya Dia yang bisa memuaskan. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan pengaruh, ataupun sosial status kita, ataupun berapa likes, ataupun berapa subscribers, ataupun bukan kepopularitas, bukan itu semua. Hanya Tuhan saja yang bisa memuaskan hasrat kita dengan kebaikannya. Makanya nyanyian jiwa itu lahir. Sehingga masa muda menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Umur kita bisa bertambah
40, 50, 60 saat ini. Umur 70, Tuhan memberikan anugerah umur hidup yang panjang. Selalu hidup yang penuh ucapan syukur dan syukur. Selalu ada pembaharuan. Seperti pada burung Raja Wali. Dari masa demi masa, dia diperbarui sehingga dia bisa terbang tinggi. Luar biasa. Kita yakin dan percaya. Orang yang sungguh-sungguh mengalami kebaikan Tuhan. Orang yang sudah mengerti bahwa hidupnya ditebus oleh darahnya. Dia hidup akan berbeda. Lahir nyanyian jiwa. Pikiran, perasaan, kehendak memuji, menyembah Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami mengalami terobosan di mana roh kami bebas, jiwa kami memuji, menyembah Tuhan, dan tubuh kami selama kami masih bernafas hidup menjadi senjata kebenaran. Di mana kami berada, hadirat-Mu kami bawa. Orang melihat Yesus dalam hidup kami. Ampuni kesalahan kami Tuhan dalam perkataan perbuatan yang tidak selaras dengan firman-Mu. Tuhan Yesus singkapkan, Roh Kudus nyatakan, Engkau yang mengampuni kami, sehingga kami hidup sungguh-sungguh menang atas segala kelemahan, menang atas segala dosa, menang atas segala kekurangan. Engkau berkati umat jemaat-Mu dimanapun berada, yang susah hati hibur, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang diteguhkan hatinya, yang ragu-ragu kami rampas dalam nama Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran hidup, sehingga orang yang percaya padanya selamat menerima maupun kehidupan yang kekal bersama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terus berkarya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi sepanjang hidup kami. Nyanyian jiwa ini memuji Tuhan, hai jiwaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan dan terima ucapan berkat imam. Angkat kedua tangan, katakan amin setiap kali saudara menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih sekarunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Semua yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin.